Halo semuanya, welcome back to Chips Channel Car Information Program. Kalau kalian sedang mencari SUV compact buatan Eropa, apa yang ada di benak kalian? Mungkin kalian akan langsung terbesit Mercedes-Benz GLE atau mungkin juga BMW X1. Tapi bagaimana kalau kalian sudah bosan dengan mobil-mobil tersebut dan kalian merasa mobil itu sudah pasaran? Mungkin kalian perlu mempertimbangkan satu mobil ini. Memang mobil yang kita review kali ini bukan yang model paling baru, tapi modelnya masih sangat oke. Modelnya masih sangat kekinian, teknologinya juga mumpuni. Mobil apa itu? Ini dia Peugeot 3008. Ya, ini adalah Peugeot 3008 pre-facelift. Dan ini adalah mobil Eropa pertama yang direview di Chips Channel. Kasih applause dong buat Chips Channel. Akhirnya pecah telur. Nggak hanya nge-review mobil Jepang, mobil Korea, tapi sudah ada yang mobil Eropa. Nah, kenapa saya bilang ini mobil patut kalian perhitungkan? Menurut saya ini meskipun bukan model yang facelift ya, karena sekarang sudah ada keluar yang facelift, tapi modelnya ini masih sangat cantik, masih sangat oke, sporty, elegan. Memang kalau mobil Prancis ini buatannya, desainnya unik-unik ya, kayak Citroen atau orang bilang Citroen ya, itu kan juga unik-unik, tapi dilihatnya itu enak, cantik. Dan jarang loh ada yang ngasih kayak gini. Di bagian bawah ini seperti taringnya singa. Untuk lampunya sendiri ini sudah dual projector, sudah ada DRL yang, karena ini yang sebelum facelift ya, DRL-nya titik-titik dan itu bergantian dengan lampu sein. Lampu seinnya sequential, bisa jalan-jalan gitu. Kalau kalian lihat juga di bagian bawah, dia sudah punya kayak lampu, tapi ini bukan fog lamp, ini cornering lamp. Jadi akan menyala ketika kalian menyalakan lampu sein atau kalian berbelok. Di tengah ini grill kasnya Peugeot, ada logo kasnya, tapi meskipun bukan logo yang terbaru ya. Terus ada tulisan Peugeot juga. Terus krum-kruman ada di samping, di grill, di bagian bawah ini sudah ada aksen-aksen silver, juga sudah ada 1, 2, 3, 4 titik sensor. Jadi mobil ini sudah dilengkapi dengan sensor-sensor untuk membantu kalian meminimalkan blind spot. Untuk bedanya sendiri dengan yang facelift nggak terlalu banyak. Jadi kalau kalian masih punya yang model ini, saya nggak anjurkan sih untuk upgrade ke yang facelift, karena bedanya hanya di bagian grill. Kalau yang ini on frame, grillnya ada framenya. Kalau yang itu lebih nyatu ke samping-samping sini, ada bukan garis-garis ini ya, lebih seperti titik-titik tapi chrome ya. Terus untuk lampunya berbeda juga. Kalau ini taring seperti taring singa yang di bawah, kalau yang baru itu taringnya di atas memanjang, menggantikan DRL yang di atas. Jadi DRL-nya yang di atas dipindah ke bawah. Jadi menurut saya sih kalau kalian masih punya model ini, nggak perlu upgrade dah ke yang model facelift. Oke, sebelum kita lanjut ke bagian-bagian yang lain, seperti biasa mohon dukung kita dengan cara subscribe channel kita, share video kita sebanyak-banyaknya, tekan tanda jempol ke atas kalau kalian suka dengan video kita, aktifkan lonceng notifikasi untuk mengetahui video-video terbaru dari kita. Jangan lupa juga follow dan main-main ke Instagramnya Chips Channel. Apabila ada teman-teman yang punya mobil yang boleh kita review atau mau titip jual untuk lebih ke arah iklan ya, diiklankan, kalian juga bisa DM di Instagramnya Chips Channel. Oke, sekarang kita mau lihat apa yang ada di balik kap mesin ini. Seperti ini ruang mesin dari Peugeot 3008. Dia masih belum pakai pegas, masih pakai tongkat-tongkat seperti itu. Mesinnya ini ya ruangannya oke lah ya, cukup lumayan rapi. Ada cover-covernya dikit meskipun tidak rapi-rapi banget. Untuk mesin dia menggunakan 1600 cc turbo 4 silinder, menghasilkan tenaga 167 PS dengan torsi maksimal 240 Nm. Menyalurkan tenaganya itu ke dua roda depan, dan yang bagusnya ini 6 percepatan, bukan CVT ya. Jadi masih oke buat saya, karena kebanyakan mobil zaman-zaman now meskipun turbo, terutama yang mobil Jepang itu kebanyakan menggunakan CVT. Dan kalau kalian bandingkan dengan lawan-lawan sekelasnya, mungkin Mercedes-Benz GLE atau BMW X1, ini mesinnya masih, tenaganya juga masih kurang lebih dengan pesaingnya.
kapasitas mesinnya juga masih kurang lebih, jadi sangat pantas diperhitungkan kalau kalian sedang mengincar compact SUV buatan Eropa. Kalau kita lihat dari samping ini, memang bodinya kalau kalian lihat ukurannya cukup compact. Betul, memang panjangnya mobil ini 4,5 meter. Kalau dibandingkan dengan yang GT, karena yang sebelum ini itu tipe tertingginya adalah GT, sedangkan yang kita review ini yang Allure Plus. Untuk yang Allure Plus ini memanjang sekitar 63 mili. Kemudian lebarnya mobil ini 1,85 meter, itu sudah melebar 9 mili daripada yang tipe GT. Tingginya 1,6 meteran, di mana itu lebih tinggi 38 mili dibandingkan dengan yang tipe GT. Bagaimana dengan wheelbase-nya? Wheelbase-nya ini lebih panjang daripada yang GT. Jadi dia sekarang berada di 2730 mm, kurang lebih memanjang 55 mm dibandingkan yang GT. Lalu bedanya apa aja dengan yang GT? Kalau tampak depan masih sama. Di samping bedanya, kalau kalian lihat roof railnya ini ada coakan. Kalau yang GT itu roof railnya itu langsung nempel ke bodi, jadi nggak seperti ini roof railnya modelnya baru. Kemudian untuk handle kalau kita lihat di sini chrome dan warna hitam. Kalau yang GT itu warnanya sewarna dengan bodi. Selain itu, kalau kalian lihat di fender depan ini polos, karena yang GT dia ada tulisannya GT Line. Sedangkan untuk spion ini sama dengan yang GT, tapi kalau dibandingkan Allure Plus yang facelift itu bagian atas itu diberi chrome. Kalau saya pribadi sih saya lebih suka yang hitam seperti ini ya. Kemudian kalau kita lihat ke bawah, itu hampir nggak ada bedanya dengan yang GT, kecuali kalau kita lihat di bagian roda. Kalau kalian lihat bentuknya ini masih serupa, masih sama dengan yang GT dual tone seperti ini, tapi kalau kalian lihat ini bautnya ini chrome, sedangkan yang GT Line itu dia bautnya ini berwarna hitam. Kemudian untuk bannya sendiri menggunakan profil 225 55 ring 18, tentunya sudah cakram di keempat rodanya, ABS, EBD, BA, Hill Start Assist sudah, stability control sudah menjadi standar dari mobil ini. Nah, kalau bicara secara keseluruhan, bener-bener ini bentuknya unik ya. Kalian lihat di fender depan ada chrome, kemudian di bagian atas ini chrome, sampai ke belakang dibuat melebar, kemudian di bagian sini juga menekuk ini chrome. Di bagian bawah cladding hitamnya ini juga dikasih chrome yang tebal. Tapi anehnya model mobil ini itu nggak kelihatan seperti over chrome, tetap cantik. Dan saya suka sih bentuk yang bagian sini ya, yang 3008 ini kayak kalau orang itu semok gitu ya bodinya. Nice banget sih. Bahkan saya bilang ini modelnya lebih bagus dibanding yang 5008 karena atapnya ini membulat ya. Kalau 5008 itu kan 7 seater, dia terpaksa harus dipanjangkan sekitar 160 mili dan membuat atapnya itu seperti agak gepeng ya. Di belakang ini juga saya suka, meskipun chrome-nya gede gini, cuma enggak kelihatan norak gitu ya. Menciptakan atapnya ini seperti floating roof. Mungkin itu aja di bagian samping ya. Ini ada cladding hitam, ini wajar lah ya, karena ini sebuah SUV. Mungkin sekarang kita bakal lihat bagian buritan dari mobil ini. Nah, kalau kita melihat bagian belakang ini, dibandingkan yang GT dia sama persis. Kalau kita bandingkan dengan yang tipe Allure Plus yang facelift, di sini perubahannya sangat-sangat minim. Perubahan yang Allure Plus facelift hanya di bagian lampu. Kalau kita lihat ini seperti cakar macan 3 gitu ya. Kalau di sini barnya itu besar-besar. Kalau yang di facelift itu dibuat seperti 3D, jadi dia dibuat jadi 3 garis. Ada 3 garis per bagian. Selain itu sama semua. Nah, bagian belakangnya ini juga menurut saya ini cantik banget, ala-ala kayak coupe. Kemudian kalau kalian bisa lihat, ini bagian atas ini nyambung sama bodi. Ini ala-ala spoiler lah ya. Tapi bahannya kalau saya ketok ini seperti kayak bukan bodi, bukan besi. Mungkin ada teman-teman yang tahu, kalian bisa tolong bantu jelaskan ini seharusnya bodi atau spoiler. Sudah ada third brake stop lamp di atas sini, ada rear wiper, sudah dilengkapi dengan rear defogger, ada tulisan Peugeot dengan lambang khasnya macan yang singa yang berdiri. Di bagian sini juga diberikan warna hitam.
ada logo 3008 tapi sudah nggak ada logo Cityline. Kalau kita ke bawah, nah ini bumpernya cukup unik ya. Jadi di bagian ini didominasi dengan plastik hitam, tapi di bagian atas ini seperti chrome, tapi ini chrome-nya nggak kilap, seperti kayak satin chrome. Kemudian yang agak menjengkelkan, di bagian bawah ini ada kayak diffuser, ini lubang-lubangan knalpot palsu yang dikasih aksen chrome. Dan di belakang juga sudah dilengkapi 1, 2, 3, 4, 5, 6 titik parking sensor yang terintegrasi. Untuk lampunya sendiri di bagian belakang ini sudah ada fog lamp, ada reflektor. Terus lampu belakang ini sudah LED semua kecuali untuk lampu mundur sama lampu sein yang masih bohlam. Selain itu untuk pembukaan bagasinya sendiri itu ada beberapa cara. Dia sudah electric power back door. Jadi ada satu fitur yang saya sangat suka, yaitu kick sensor untuk membuka pintu bagasinya. Jadi kalian tidak perlu susah-susah kalau tangan kalian penuh dengan barang, lalu mau buka bagasi, tinggal kalian tendang aja di bagian tengah bawah. Seperti ini bagasi dari Peugeot 3008. Memang nggak terlalu luas, tapi ini sudah lebih dari cukup. Ini rasanya 2 koper besar aja masuk. Kalau misalkan kalian merasa ini kurang besar, kalian mau membawa barang yang agak tinggi, kalian bisa menurunkan dek bagasinya seperti ini. Jadi dia bisa agak turun, kalian bisa membawa barang yang lebih tinggi lagi. Nah, kalau misalkan kalian ingin rata lantai, joknya juga bisa dilipat 60-40 dengan menarik tuas di sebelah sini seperti ini. Langsung rata sampai ke depan, dan saya bilang ini luas tapi nggak tinggi. Lalu ban serepnya, jadi mobil ini masih punya ban serep diletakkan di bawah. Ini enak banget sih, aku bilang praktis. Kalau kalian mau ganti ban ini nggak usah ditahan, kalian tinggal dorong. Di sini ada latchnya, ini langsung ngunci, nggak perlu kalian pegang. Untuk velgnya sendiri ini velg kaleng Space Saver. Terus di bagian tengah sini ini ada toolkit sama dongkrak ya. Jadi toolkit sama dongkraknya di tengah situ. Rapi, cukup rapi kalau saya bilang. Oke. Terus di samping kiri kanan ada tempat penyimpanan kecil ya. Mungkin kalian mau taruh sesuatu barang yang nggak terlalu besar, misalkan kayak kain kanebo, bisa ditaruh di sebelah kiri dan kanan. Mungkin itu aja. Sekarang kita mau lihat ke bagian dalam. Sebelum masuk seperti biasa kita mau lihat door trimnya dulu. Yang di atas ini sayangnya sudah menjadi plastik keras, tidak seperti di depan. Kemudian yang saya suka dengan Peugeot ini, dia berani menabrakkan suatu bahan. Ini seperti kain, seperti kayak jeans ya. Kemudian dipadukan dengan di bawah sini itu kulit. Jadi tangan kalian kalau di sini cukup empuk. Untuk handle-nya ini satin chrome, sudah ada tweeter, ada speaker, ada bottle holder dan door pocket. Sekarang kita coba masuk ke bagian dalam. Oke, di bagian dalamnya kalian bisa lihat, ini posisi jok depan sudah diatur sesuai dengan posisi mengemudi saya. Tinggi saya 180 cm. Kalian bisa lihat ruangan yang tersisa nggak terlalu besar-besar banget, tapi lebih dari cukup. Ini 5 jari ngepres ya, 5 jari ngepres, dan ini masih oke banget buat saya. Kemudian kaki masih bisa masuk ke depan, dan posisi duduknya ini cukup oke, nggak terlalu rebah, cenderung agak tegak sedikit, tapi masih oke lah. Ini untuk perjalanan jauh masih enak. Joknya ini juga empuk, tapi nggak empuk-empuk banget ya, lumayan empuk. Biasanya mobil-mobil Eropa sekarang kan joknya keras-keras ya, ini masih lumayan empuk, bisa kalian lihat ini empuk, cukup menopang paha dengan baik. Sandarannya ini juga saya suka banget. Biasanya duduk di SUV, terutama di bangku baris kedua, ini joknya ini lurus saja. Ini ada lumbar supportnya, enak loh. Ini kalau kalian bisa lihat, ini ada lekukannya loh, ini enak. Dan ini sudah Isofix, ini enak banget loh didudukin. Wow, nggak nyangka loh, biasanya nggak seperti ini. Sudah ada 3 headrest yang adjustable, bisa dinaik turunkan. Seat beltnya sendiri sudah 3 titik semua.
Kemudian di tengah ini ada armrest sekaligus ada 2 cup holder. Untuk ruang kepala ini nggak terlalu lega juga. Ini cuma kesisa ya kurang lebih 1 jarian lebih sedikit ya. Yang penting cukup untuk orang setinggi saya, kepalanya nggak mentok ke atas. Di atas ini udah ada hand grip, sudah ada hooknya, model retract ya. Terus kalau kalian lihat ini yang saya suka ini, mobil ini kan memang nggak terlalu tinggi ya, tapi dengan adanya panoramic sunroof ini membuat suasana kabin itu jauh lebih terang, jauh lebih lega. Terus di bagian depan ini sudah ada tempat penyimpanan model jaring seperti ini, kiri kanan, ada AC di belakang. Ini penting banget karena Surabaya ini panas banget, jadi bisa lebih cepat dingin di belakang. Kemudian ada soket USB ini. Mungkin teman-teman kalau ada yang tahu ini bisa untuk ngecharge atau enggak, karena nggak ada keterangannya. Kalian bisa komen-komen di bawah. Mungkin itu aja yang di belakang. Oh ya, ada lampu baca di bagian atas belakang sini. Warnanya juga sudah putih ya. Oke, mungkin itu aja. Yuk langsung kita pindah ke depan. Untuk bagian door trim, yang di depan beda dengan yang di belakang. Atas ini bahannya soft touch, seharusnya kenapa nggak sekalian sih yang belakang di soft touch gitu, jadi biar kelihatan lebih mewah. Sini masih tetap sama, bahan seperti denim, ada satin silver, handle-nya satin silver, dan ini ada kulitan yang empuk untuk tangan kalian. Power window all auto. Kemudian untuk spion dia sudah auto folding. Kemudian untuk bagian bawah sudah ada speaker, ada bottle holder dan door pocket. Kemudian kalau kalian lihat ke samping sini, ini ada pembukaan untuk power back door-nya, ditekan 2 kali. Oke, sekarang kita masuk aja ke dalam. Dia sudah kiles ya, kuncinya seperti ini, dan ini bobotnya berat loh, bagus banget nih, kayak berkualitas berat banget. Oke, foot on the brake, tekan tombol start stop. Oke, sorry, nyalain nasi dulu, panas. Nah, kalau kalian lihat di bagian dalam ini, yang berbeda dengan tipe facelift atau tipe GT ada beberapa. Mari kita bahas satu-satu. Mulai dari kita bahas secara keseluruhan model dashboardnya, ini saya seneng banget. Ini kalau Porsche bilang ini iCockpit ya. Jadi kalau kalian lihat ini memang driver oriented, semuanya ini diarahkan ke driver, dan modelnya ini bener-bener seperti kokpit pesawat. Setirnya ini bener-bener unik. Kalau kita tahu biasanya mobil-mobil itu biasanya cuma flat bottom, tapi ini flat top and bottom. Ini kalau atasnya dihilangkan, ini sudah seperti setirnya pesawat ini. Nice banget, bentuknya kecil. Ini lucu sekaligus unik sih. Nah, kalau kalian lihat di sini ada logo Porsche, ada tulisan Porsche lagi, tapi karena ini yang Allure Plus, jadi dia nggak ada emblem GT line. Jadi polos aja di bawah sini, nggak ada emblem GT line-nya. Kemudian untuk pedal shift ini juga unik karena dia pertama nggak goyang-goyang, kedua dia yang ditekan ini yang goyang cuma bagian yang chrome loh, jadi plastiknya ini diam loh untuk pedal shiftnya. Lalu untuk bagian perlampuan ada di sebelah kiri seperti mobil Eropa kebanyakan, sudah auto. Sebelah kanan ini untuk perwiperan dan sudah auto. Cruise controlnya ada di tuas sebelah sini di bagian bawah. Memang kalau mobil Perancis ini agak unik ya. Kemudian tombol-tombol yang di kiri kanan setir ini untuk pengaturan volume radio, juga untuk pengaturan dari instrumen cluster. Ini instrumen clusternya juga unik loh. Ini instrumen clusternya ada di atas setir. Jadi kalau kalian posisi seperti ini instrumen clusternya di atas setir. Jadi kalau kalian ngatur kemudinya ini harus hati-hati ya, jangan sampai ketutupan. Nah, sekarang kalau kita lihat ini unik loh. RPM-nya kebalikan dengan speedometernya, jarumnya kebalikan. Biasanya kan searah jarum jam semua ya, ini tapi kebalikan. Informasi yang ada juga cukup lengkap, ada temperatur, ada RPM, trip A, trip B. Kemudian ini ada speedometer, ada fuel gauge, kemudian juga ada indikator seat belt.
Kemudian ini juga ada remain untuk service kalau kalian tekan tombol di ujung sini. Kemudian selain itu ini juga bisa menampilkan, karena ini yang Allure Plus ya, jadi dia beda dengan GT Line. Dia punya sistem navigasi yang di GT Line nggak ada. Navigasinya itu ada di head unit, tapi bisa dipindah ke speedometer seperti ini. Seperti ini. Wow, ini sih benar-benar wow sih ya, kayak modern banget. Kalian lihatin langsung berganti menjadi navigasi yang besar, jadi mata kalian bisa tetap fokus ke depan sambil melihat navigasi. Dan model-modelnya ini bisa disesuaikan, ada yang minimum seperti ini, kemudian ada yang bentuk dial seperti ini, driving seperti ini. Jadi kalian bisa pilih model yang kalian sukai. Nah, ini juga asik ini. Wow, nice banget sih. Itu tadi kalau kalian ingin ganti-ganti instrumen, kalian pakai track yang ada sebelah sini. Kalau yang ada di sebelah kanan ini untuk mengganti track dari radio. Kemudian kalau kalian lihat di sini loh, ini kok nggak ada layar untuk mengetahui AC-nya lagi setelan AC-nya seperti apa. Kalian lihat tombol-tombol seperti touch piano yang cantik ini, dan ini rasanya sangat berkualitas. Ya, jadi semua petunjuknya ada di head unit menjadi satu. Jadi ada plus minusnya ya. Kalau plusnya dia bisa terlihat seperti modern banget, tapi kalau kalian sedang jalan dan harus mengatur AC seperti ini dengan layar sentuh itu agak merepotkan. Cuma untungnya ini sudah ada shortcutnya di masing-masing seperti ini. Dan ini tombolnya nih bagus loh. Penguncian pintu ada sebelah sini seperti biasa mobil-mobil Eropa. Kemudian juga ada shortcut untuk volume di sebelah sini. Jadi meskipun ini layar sentuh semua, untungnya masih ada shortcut. Kemudian kalau kita turun ke bawah ini ada tempat penyimpanan yang gede banget, terbuka. Ada ambient slide-nya kalau kalian lihat warna biru. Ini ada USB slot, kemudian ada 12 volt socket. Kemudian ada tempat penyimpanan ini. Kalau yang di model Allure Facelift ini bisa dipakai untuk wireless charging, tapi karena ini yang pre-facelift jadi masih belum tersedia fitur tersebut. Lalu pindah ke bagian belakangnya. Kalau kalian lihat ini ada puter-puteran, ini namanya advanced grip control. Jadi kalian bisa seolah-olah mobil ini adalah mobil 4-wheel drive, meskipun ini adalah mobil front-wheel drive. Jadi kalian bisa atur-atur seperti ini mode berkendaranya. Ada normal, ada snow, ada matte, ada sand. Kemudian ini untuk mengaktifkan sistem IPS yang ada. Kemudian di sampingnya ini, wow, ini padahal mobil front wheel drive sudah ada hill descent control. Wow banget sih. Ada tombol start stop engine yang seperti aluminium. Kemudian yang saya suka lainnya, ini tuas transmisinya seperti punya pesawat ya. Jadi kalian kalau P tinggal kalian pencet, terus kalau mau mundur tinggal kalian pencet yang di sebelah kanan, terus kalian atur seperti ini, tekan. Wow, ini nice banget sih, nice banget. Saya suka banget. Sudah electric parking brake. Untuk manual mode kalian tinggal pencet di sebelah sini untuk pakai pedal shift. Sudah ada mode berkendara. Ini hanya ada normal sama sport ya sepertinya ya, nggak ada pilihan eco. Sudah ada 2 cup holder. Kemudian ada tempat penyimpanan. Wow, ini dalam banget loh ini. Wow, segini loh, sampai sini. Wow, terus ini bisa masuk ke dalam, ke bawahnya cup holder loh. Terus ini yang atas yang kecil ini sudah dilapis bludru, jadi biar barangnya ndak bunyi-bunyi ya. Wow, nice banget. Ini juga sudah dilapis kulit dan ada jahitan asli, cukup empuk. Terus untuk dashboard, kita kembali ke dashboard. Ini bahannya soft touch. Wow, ini soft touch loh. Wow, sampai samping-samping soft touch. Sudah ada bahan-bahan seperti denim di atas sebelah sini, ada satin-satin chrome. Kemudian untuk glove boxnya ini yang agak mengejutkan karena kecil banget. Ya, ini kecil banget.
Terus ini sudah dilapis bahan jenis Bludru ya. Nice. Ada yang hilang di glove box ini. Jadi kalau untuk yang tipe GT itu dia ada parfum yang terintegrasi, jadi langsung bisa keluar dari AC. Karena ini tipe yang Allure Plus, jadi sudah nggak ada lagi ya fitur itu. Dan Porsche 3008 yang Allure Plus ini itu diimpor utuh dari negeri tetangga, Malaysia. Kalau yang GT dulu itu impornya dari negara asalnya mobil ini dibuat. Dan karena alasan pajak dan kawan-kawan, makanya mobil ini sekarang diimpor secara utuh dari Malaysia. Memang ada beberapa tambahan fitur, tapi juga ada pengurangan fitur. Tapi kalau saya bilang sih lebih banyak tambahnya ya daripada kurangnya. Joknya ini pun sekarang sudah full kulit. Kalau yang GT itu yang bagian tengah ini adalah bahan seperti denim, seperti jeans. Memang kelihatannya kalah sporty kalau dengan yang GT, tapi menurut saya ini desainnya lebih elegan dan bentuk secara keseluruhan juga nggak kalah sportinya. Kemudian untuk bagian atap yang di sebelah kanan ini bukan hand grip, tapi ini tempat untuk menyimpan kacamata. Yang hand grip retake sebelah kiri aja. Sun visor kiri kanan sudah ada vanity mirror dan sudah ada lampunya. Ke bagian atas ini juga hilang. Ini yang di varian GT kita bisa lihat indikator seat belt untuk penumpang belakang. Di Allure Plus sudah dihilangkan. Untuk perlampuan dia sudah LED warna putih semua. Dan di bagian atas ini untuk membuka tirai sunroof, juga untuk membuka sunroofnya seperti ini. Bisa tilt nggak ya? Kita coba ya. Ini bisa dibuka. Kita bakal coba apa bisa tilt. Oh, bisa tilt ternyata. Jadi bisa tilt ataupun dibuka secara keseluruhan. Oke, mungkin kelupaan. Jadi untuk spion tengah ini nggak ada cetekannya, jadi dia sudah elektrokromatik, bisa meredup sendiri ketika ada pancaran sinar yang silau dari belakang. Untuk bagian belakang ini sebetulnya ada kamera untuk lane keeping assist. Jadi untuk mobil ini yang mulai Allure Plus ya sudah dilengkapi dengan lane keeping assist, juga sudah ada blind spot monitoring kalau kalian bisa lihat di spion. Oke, mungkin itu aja. Sekarang kita langsung saja tes jalan. Yuk. Oke teman-teman, sekarang kita lagi nyetir Porsche 3008. Yang pertama saya rasakan ini visibilitasnya. Ke depan cukup baik, ke samping cukup baik, ke belakang ini agak kecil ya. Tapi masih oke lah ya. Kalau kita lihat dari spion tengah ini masih masuk semua. Tapi memang kalau kita lihat itu agak kecil. Karena memang kalau kita lihat dari depan itu bentuknya dia agak kayak coupe sedikit ya. Terus untuk pilar ini, untuk mobil Eropa ini cukup tipis loh. Jadi ini oke loh, nggak menghalangi pandangan sih kalau menurut saya. Oh sorry, ketahuan dah kebiasaan setir mobil Jepang ya gini nih, pasti salah. Karena kebanyakan mobil Eropa itu lampu seinnya itu di kiri, jadi perlampuan di sebelah kiri. Oke, kita lanjut lagi. Yang saya rasakan paling berbeda dengan mobil-mobil Jepang ya, kalau kalian kebiasaan naik mobil Jepang, naik mobil ini pasti langsung kerasa kekedapannya, baik dari kekedapan samping maupun road noise ya. Ini kedap banget loh. Ini kita lewat jalan konblok atau jalan paving, ini kedap, lebih kedap daripada mobil Jepang jauh ya. Ketahuan ya, biasa naikannya mobil Jepang ya, langsung naik mobil ini beda banget. Kemudian untuk pengaturan jok, ini joknya ini bisa diatur untuk pengemudi itu 12 arah. Jadi untuk bagian depan dan belakang ini bisa dinaikkan secara bergantian. Pengaturannya full elektrik. Kemudian lumbar support yang bagian belakang sini itu bisa kalian atur naik turun. Jadi nggak hanya maju mundurnya aja, tapi naik turunnya bisa kalian atur. Sedangkan untuk jok pengemudi depan itu bisa diatur secara elektrik, tapi cuma 6 arah saja. Terus tadi kita juga sudah ini sebentar lagi kita lewat. Nah ini kita lewat polisi tidur. Ini kalau dibilang empuk, cukup empuk, tapi bukan empuk yang seperti kalau waktu lalu kita coba Toyota Foxia itu empuk banget sih. Kalau yang ini empuk tapi ada kerasnya sedikit. Jadi kalian tahu lah ya keras empuknya mobil Eropa zaman now. Jadi dia
empuk tapi tetap ada kerasnya. Tapi kalau menurut saya sih, kalau dari komen-komen banyak teman-teman, dibandingkan dengan rival-rivalnya, dua rival yang saya sebutkan di awal tadi, itu Pushio ini termasuk yang suspensinya paling lembut. Nah ini dari tadi ada sepeda motor lewat, itu juga nggak kedengeran suaranya. Suara bel motor itu sayu-sayu kecil. Wow. Nah ini sebentar lagi ada motor lewat, coba kita dengerin ya. Hampir nggak kedengeran. Kalau kalian nggak bener-bener dengerin seperti ini tuh nggak kedengeran sama sekali. Nice, memang kualitas mobil Eropa ini beda banget sih. Kalian kalau kebiasaan naik mobil Eropa mungkin kalian akan biasa aja kok. Tapi kalau kalian seringnya naik mobil buatan selain mobil Eropa, kalian pasti akan langsung merasakan bedanya. Selain itu kita tadi juga sempat coba slalom seperti biasa, standar kita di kecepatan 40 km per jam. Kita siksagin itu nurut banget mobil ini. Memang masih ada body rollnya tapi itu minim banget, nurut banget. Dan ini setirnya ini responsif banget. Ini kita gerakin dikit ini sudah, mobilnya sudah gerak sih ya, seperti ini. Ini sudah gerak dari mobilnya. Wow, responsif banget. Terus ini setirnya juga sudah dilapis kulit, digenggam enak, cuma memang feel-nya agak beda ya, karena ini bentuknya flat top and flat bottom. Mungkin butuh sedikit penyesuaian bagi teman-teman yang nggak biasa. Ini pun saya nyetir juga masih butuh sedikit penyesuaian ya. Terus tarikan mesinnya jangan ditanya, kita tadi juga sudah coba, itu langsung jambak sih. Oke teman-teman, sambil tadi setir-setir, terus saya ada teringat saya belum menjelaskan soal head unit. Jadi head unit ini juga sedikit berbeda ya. Kalau yang alur ini dengan yang GT masih sama seperti ini, model floating. Ini benar-benar floating, belakangnya tipis, nggak seperti ya merek-merek selain ini kan ada yang katanya floating tapi masih ada tonjolan di belakang. Ini untuk yang facelift dia lebih lebar, sedangkan yang alur plus pre-facelift ini sama dengan yang GT, masih ukurannya segini. Kemudian pengaturannya ini juga banyak. Ini kalian juga bisa mengatur untuk kendaraan. Ini driving function, kalian bisa untuk aktif atau nonaktifkan seperti parking sensor, blind spot sensor, lane keeping, dan macam-macam ya. Ada vehicle settingnya, ini kalian juga bisa atur untuk welcoming light dan lain-lain. Untuk comfort ini juga kalian bisa atur rear wiper, terus lampu yang ada di dalam kabin. Selain itu kalian juga bisa atur safety-nya. Di sini ada driving attention warning. Jadi kalau kalian mengantuk dan mobil membaca kalian tidak fokus, itu kalian bisa ada peringatannya. Selain itu juga bisa untuk teleponi, untuk Bluetooth ya. Dan ini konektivitas ini sebetulnya ada gambarnya Apple CarPlay dan Android Auto, cuma kita belum coba. Mungkin ada teman-teman yang sudah pernah coba, apa memang bisa connect atau enggak, karena ini gambarnya kok gelap semua, nggak bisa dipencet-pencet sih. Kalau yang selain ini kan gambarnya terang seperti ini ya. Kita juga waktunya terbatas, jadi kita minta bantuan teman-teman yang punya Pushio 3008. Kalian bisa komen-komen di bawah. Dan ada satu hal setelah mencoba mobil ini itu, dan saya baru sadar, ini agak sedikit mengganggu sih. Kalau kalian lihat handle pintu, ini nggak ada indikator, atau di samping sini nggak ada indikator. Ini kuncinya, pintunya sudah terkunci atau enggak. Biasanya kan ada satu yang kecil ya, bisa buka kayak nongol kecil gitu ya. Ini nggak ada sama sekali, jadi kalian bener-bener mengandalkan ini untuk lock unlocknya dari tengah. Jadi seperti ini, pintu dalam kondisi tidak terkunci. Kalau seperti ini dalam kondisi terkunci. Jadi benar-benar kalian cuma mengandalkan indikator yang ada di tengah ini aja. Oke, mungkin itu aja dari saya. Nah teman-teman, ada fitur yang unik dari Pushio 3008. Dia sebetulnya hanya punya kamera mundur aja, tapi bisa seolah-olah seperti kamera 360. Jadi ketika dia mundur, dia akan
merekam gambar seperti ini. Nah, kalau sudah terekam seperti ini, seolah-olah dia memiliki kamera 360. Jadi dia merekam gambar, divisualkan sampai di bagian depan seperti ini. Ini fiturnya cukup unik sih, karena seolah-olah memiliki kamera 360 padahal nggak ada kamera 360. Oke teman-teman, bagaimana menurut kalian Porsche 3008 ini? Buat kalian-kalian yang ingin tampil beda, kalian pengen punya mobil Eropa tapi nggak pasaran, kalian bisa pertimbangkan mobil ini. Kualitasnya nggak usah ditanya, kualitas interior oke semua, fitur keselamatan dan fitur-fitur yang lain cukup lengkap dan unik-unik. Kalau menurut saya desainnya unik, fiturnya juga cukup unik. Nah, mungkin kita nggak bisa nge-review ini secara lengkap karena keterbatasan waktu. Jadi untuk teman-teman yang punya 3008, kalau kalian merasa ada yang perlu ditambahkan, kalian bisa komen-komen di bawah. Terima kasih buat teman saya yang udah minjamkan mobil ini juga. Mohon maaf apabila ada salah kata-kata atau salah perbuatan atau sesuatu yang kurang menyenangkan bagi kalian. Saya Christian pamit undur diri, sampai jumpa di video berikutnya.